Gempuran Israel ke Gaza telah memasuki hari ke-43 sejak Israel menyatakan perang kepada para pejuang Hamas pada 7 Oktober 2023. Apa yang dikhawatirkan warga dunia kini menjadi kenyataan pahit. Militer Israel menghancurkan secara sistematis Gaza dan mengusir penduduk Gaza secara paksa dari rumah-rumah mereka. Menurut laporan Kementerian Kesehatan Palestina sebagaimana dilaporkan Associated Press, Jumat, bulan 11, 2023, sebanyak 470 warga Palestina telah tewas, dengan 2/3 dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Belum termasuk 2.700 warga yang dinyatakan hilang. Sementara itu, Reuters melaporkan kantor PBB untuk urusan kemanusiaan, OCHA, mengutip data terbaru dari otoritas Palestina, mengatakan, serangan Israel telah menghancurkan lebih dari 222.000 rumah atau setidaknya 45% unit perumahan di Gaza dilaporkan rusak atau hancur. Hal itu sejalan dengan analisis visual The Guardian, Jumat, yang menggunakan citra satelit di jalur Gaza Utara setelah pengeboman besar-besaran. Media itu mengidentifikasi, dalam luasan hanya sekitar 10 km persegi terpantau lebih dari 1.000 kawah besar yang diakibatkan pengeboman dahsyat. Bahkan, di salah satu kawasan yang lebarnya hanya setengah kilometer, sekelompok blok perumahan telah dibom dengan sangat parah sehingga terbentuk sekitar 100 kawah, beberapa di antaranya berukuran hingga 45 kaki, 13,9 meter, terlihat dari citra satelit. Skala kerusakan infrastruktur jalur Gaza khususnya bagian utara menunjukkan bahwa pasukan Israel telah menggunakan seluruh kekuatan pengeboman terhadap Gaza, baik melalui jet-jet tempur maupun tembakan meriam-meriam howitzer dan tank Merkava yang terus-menerus merangsek. Mereka sama sekali tak hirau dengan berbagai imbauan internasional untuk mengendalikan nafsu perangnya. Bahkan, Rabu, bulan 11, 2023, pasukan Israel menyerang rumah sakit Al-Shifa yang merupakan kompleks rumah sakit terbesar di Gaza dengan dalih mencari para sandera. Ratusan warga Palestina, termasuk tenaga kesehatan, ditangkap pasukan Zionis meskipun belakangan tentara Israel memberikan klaim telah membawakan alat bantu darurat untuk bayi-bayi yang baru saja lahir. Tentu saja, tindakan brutal para tentara Israel itu membuat dunia internasional berang, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan banyak negara yang mulai mengarahkan tuntutan kepada Israel sebagai pelanggar hukum perang, memutuskan total hubungan bilateral, dan melakukan boikot produk perdagangan. Penderitaan warga Gaza belum berhenti. Kabar terbaru menunjukkan bahwa kini operasi militer menunjukkan gelagat dilanjutkan ke Gaza Selatan. Ini ditandai dengan kian tapisnya bahan bakar minyak, terhentinya total layanan telekomunikasi dan internet, serta imbauan untuk evakuasi dari lokasi pengungsian. Namun, apakah serangan pasukan Israel tersebut memberikan hasil yang sepadan dengan tujuan mereka? Israel merupakan negara dengan doktrin pertahanan yang sudah mengantisipasi pemahaman terhadap ancaman konvensional dan subkonvensional semakin berkurang, sedangkan ancaman non-konvensional, organisasi teroris, infrastruktur bawah tanah, senjata lintasan tinggi, dan lain-lain, meningkat dan munculnya ancaman dunia maya siber. Negara yang jauh, Iran, dan negara tetangga, Lebanon, negara dalam proses disintegrasi, Suriah, organisasi subnegara, Hezbollah, Hamas, kelompok militan yang tidak memiliki kaitan dengan negara atau komunitas tertentu, Jihad Islam Palestina, ISIS, dan lain-lain, semuanya telah dinyatakan sebagai ancaman berbahaya bagi negara Israel. Ancaman oleh angkatan bersenjata reguler negara lain dinilai akan semakin berkurang, sedangkan ancaman dari organisasi subnegara atau komunitas tertentu justru akan meningkat. Disadari pula dalam doktrin yang dirilis Angkatan Bersenjata Israel pada Agustus 2015 itu bahwa musuh sudah diterjunkan dan bersatu dengan kawasan berpenghuni sehingga akan semakin menyulitkan langkah pasukan Angkatan Bersenjata Israel atau IDF. Secara keseluruhan, isi doktrin mencerminkan langkah sistematis dan terukur militer Israel dalam menangani sebuah pertempuran untuk menetralisasi musuh dan mengembalikan posisi keunggulan Israel atas lawan. Tak ada cerminan panduan perlunya militer Israel menghabisi lawan dengan cara yang mereka lakukan terhadap Gaza saat ini. Tak lain dan tak bukan, serangan Israel bukan lagi dilakukan sesuai dengan doktrin pertahanan negara yang mereka miliki, tetapi lebih jauh didorong oleh keinginan untuk membalas sakit hati atas
Tindakan Hamas yang melakukan invasi di Hari Raya Yahudi pada 7 Oktober 2023 dan hingga kini masih menahan ratusan sandera dari berbagai kewarganegaraan. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki pada pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, 24 Oktober 2023, mengenai konflik antara Israel dan kelompok pejuang Palestina, Hamas, menyatakan bahwa perang yang dilakukan Israel ini tidak memiliki tujuan nyata, tetapi menghancurkan total di setiap tempat yang layak huni di Gaza. Perang ini tidak diarahkan oleh rencana militer, tidak ada norma yang dihormati. Semua aturan perang internasional dilanggar, kata Maliki. Saat Menlu Maliki membacakan pembelaannya di depan sidang PBB, serbuan Israel baru berlangsung 3 minggu dan serangan darat belum dijalankan. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengatakan otoritas Palestina harus memerintah Gaza dan tepi barat setelah perang antara Israel dengan Hamas berakhir. Biden mengungkapkan hal itu dalam artikel opininya di Washington Post, Sabtu 18 November waktu setempat. Saat kita mengupayakan perdamaian, Gaza dan tepi barat harus dipersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan, yang pada akhirnya di bawah revitalisasi otoritas Palestina, seiring kita semua berupaya menuju solusi dua negara, ujar Biden. Biden mengatakan, tidak boleh ada pendudukan kembali atau pengepungan Gaza ketika otoritas Palestina memimpin. Tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, tidak boleh ada pendudukan kembali, tidak boleh ada pengepungan atau blokade, dan tidak boleh ada pengurangan wilayah, tambahnya. Biden menggunakan opini tersebut untuk mencoba menjawab pertanyaan tentang apa yang Amerika inginkan untuk Gaza setelah konflik selesai. Selain itu, Biden juga mengatakan Amerika Serikat siap mengeluarkan larangan visa terhadap ekstremis yang menyerang warga sipil di tepi barat. Pernyataan Biden senada dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, UE, Josep Borrell, yang diungkapkannya dalam dialog Manama, konferensi tahunan mengenai kebijakan luar negeri dan keamanan di Bahrain. Hamas tidak bisa lagi mengendalikan Gaza. Jadi siapa yang akan menguasai Gaza? Saya pikir hanya satu yang bisa melakukan itu, otoritas Palestina, ujar Borrell pada Sabtu, dikutip dari Al Arabiya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Anne-Claire Legendre menegaskan bukan tugas Israel untuk memutuskan siapa yang memerintah atas Gaza di masa depan. Prancis menggambarkan perang antara Zionis dengan kelompok militan Hamas Palestina sebagai sebuah tindakan yang tidak pantas. Gaza harus menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan, kata Legendre, dikutip dari Artigercek. Prancis mengecam konflik yang dilakukan pendudukan Israel di tepi barat yang diduduki. Mengenai tepi barat, saya ingin menyampaikan kecaman keras Prancis atas kekerasan yang dilakukan pemukim terhadap warga Palestina, kata Legendre. Legendre menyatakan bahwa Israel melakukan tindakan genosida, mengorganisir kekerasan dan pembunuhan di tepi